Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita awali dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dapat memenuhi panggilan Allah untuk kita tunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian kita pada kesempatan pada pagi hari ini. Tentu kita senantiasa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan, petunjuk dan pendidikan beliaulah, sehingga kita mampu untuk mengetahui mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya adalah karena bimbingan dan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pagi hari kemarin Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk menerbitkan matahari dari sebelah timur, dan alhamdulillah kemarin sore juga Allah masih berkenan untuk membenamkannya di sebelah barat. Mudah-mudahan juga pada pagi hari nanti Allah masih juga berkenan untuk menerbitkan matahari dari sebelah timur, dan mudah-mudahan nanti sore pula Allah juga berkenan untuk membenamkannya di sebelah barat. Sebab kalau Allah mau para jamaah, Allah menjadikan pagi hari ini tetap bisa seperti pagi hari ini, begitu sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah menjadikan malam hari saja begitu sangat mudah bagi Allah. Menjadikan siang hari saja begitu sangat mudah bagi Allah. Oleh karena itu doa kita semoga pagi ini nanti Allah juga masih berkenan menerbitkan matahari di sebelah timur, dan juga berkenan nanti sore membenamkannya di sebelah barat. Yang dengan sebab itu para jamaah kemudian terjadi silih berganti antara siang hari dan malam hari, demikian antara malam hari dan siang hari. Betapa nikmatnya jika kita berada di siang hari, bisa beraktivitas dengan sempurna,
Demikian pula betapa nikmatnya jika datang malam hari, Allah memberikan kesempatan kita untuk rehat dari kesibukan selama pagi sampai di sore hari, dan begitu datang malam hari kita bisa beristirahat dengan nikmat. Bapak Ibu para jemaah, kalau panjenengan kemudian mencoba untuk mencermatinya, betapa peredaran dan perputaran dari satu waktu ke waktu berikutnya saat ini para jemaah betul-betul kita rasakan begitu amat sangat cepatnya, sehingga perubahan dari satu waktu ke waktu berikutnya yang kita mulai dari detik berubah menjadi menit, berubah menjadi jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, yang sekali lagi jika kita mencermatinya para jemaah begitu amat sangat cepatnya perubahan dan pergeseran waktu dari satu waktu ke waktu berikutnya. Sesungguhnya terjadinya perubahan waktu, pergeseran waktu dari satu waktu ke waktu berikutnya itu para jemaah merupakan manifestasi usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita semuanya. Lalu sampai kapan saya dengan jenengan masih diberikan hidup oleh Allah di dunia ini? Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui kapan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Finishnya sampai kapan, batasnya sampai kapan, sekali lagi hanya Allah yang lebih mengetahui. Bapak Ibu para jemaah, percepatan dan pergeseran waktu yang begitu sangat cepat itu sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman wa takunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal jum'ah wa takunu jum'atu kal yaum wa yakunu al-yaum kas-sa'ah wa takunu sa'atu qadarmatin binnar." Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah para jemaah, hari kiamat itu tidak akan pernah datang kecuali tempo waktu itu begitu amat sangat singkatnya. Sehingga Rasulullah menggambarkan dalam hadis ini para jemaah bahwa 1 tahun itu para jemaah nanti saatnya hanya seperti 1 bulan. 1 bulan itu para jemaah hanya seperti 1 minggu. Kal jum'ah, hanya seperti seminggu. Dan seminggu itu para jemaah kal yaum, seperti hanya 1 hari. Dan sehari itu para jemaah kas-sa'ah, hanya seperti 1 jam. Dan 1 jam itu para jemaah, kata Rasulullah, qadarmatin binnar, seperti kita menyulut api, begitu tombolnya ditekan langsung nyala. Jangan membayangkan nenek moyang kita dahulu para jemaah, ketika mau menyalakan api butuh 10, 15 sampai setengah jam baru nyala itu. Tapi sekarang jemaah tek langsung nyala. 24 jam tek langsung nyala. Melalui hadis tersebut para jemaah begitu jelas Rasulullah Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita sekalian bahwa percepatan dan perputaran begitu cepat dari satu waktu ke waktu berikutnya itu para jemaah adalah merupakan salah satu indikasi, salah satu tanda bahwa dunia kita ini para jemaah
betul-betul sudah berada di penghujung akhir zaman. Makanya hari gini jangan pernah kita berharap saya nanti kalau sudah pensiun saja mau sholat misalnya. Iya, kalau usia kita sampai pensiun. Kalau sebelum pensiun sudah dipensiun lebih dulu oleh Allah, betapa beraninya kita menghadap Allah tanpa membawa bekal apapun. Hari gini kita mau ngaji nunggu kalau sudah waktunya longgar. Pertanyaannya, kapan kita punya waktu longgar, jemaah? Mulai jam 3 pagi sudah bangun, sampai jam 11 malam baru selesai aktivitas. Tidur hanya beberapa saat, bangun lagi, beraktivitas lagi. Dan itulah ciri hidup di kota metropolis seperti di Surabaya ini, jemaah. Tidak ada orang tidak sibuk. Tidak ada orang tidak sibuk. Saya kalau berangkat ngajar sebelum subuh itu sudah ketemu Pak Satman, ketemu Pak Polisi, ketemu ibu-ibu yang bawa barang dagangannya, bapak-bapak yang bawa ronjotnya, sudah pulang dari Mangga 2, dari mana-mana pulang. Itulah ciri hidup di kota besar seperti di Surabaya. Tidak ada orang tidak sibuk, jemaah. Semuanya sibuk. Karena itu realisasi usia yang Allah berikan kepada kita sekalian ini dianalogkan atau boleh kita analogkan bagaikan sebuah perusahaan yang di dalamnya ada sebuah mesin, yang mesin ini setiap saat beroperasi, tetapi sayangnya mesin yang setiap saat beroperasi ini pada jamaah tidak menghasilkan produk apapun. Itu menjadi sebuah analog. Jika Allah telah memberikan usia kepada kita dan usia ini berjalan terus menuju pada finish, sementara tidak kita isi dengan melakukan hal-hal yang positif, betapa sangat ruginya kita pada jamaah. Bapak Ibu para jemaah, kalau kemudian kita kembali peringatan Rasulullah melalui hadis tadi, dan kemudian kita betul-betul menyadarinya bahwa pergeseran dari satu waktu ke waktu berikutnya begitu amat sangat cepatnya, maka pertanyaannya para jemaah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya para jamaah, yang harus kita lakukan, kita pun harus mempercepat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sangat banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mempercepat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Secara umum ada ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam menjalankan kebajikan. Jadi menjalankan kebajikan itu perintahnya berlomba-lombalah, tidak boleh santai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ila akhir ayat. Dan bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Diperintah bersegera, lari untuk mendapatkan pengampunan Allah. Jangan karena merasa masih muda nanti aja tobatnya kalau sudah tua. Jangan. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Jadi itulah ayat-ayat yang memerintahkan kita agar kita ini segera para jamaah, bercepat-cepat para jamaah
untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para jamaah saya dengan panjenengan diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempercepat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya para jamaah, agar tidak seorang pun di antara kita ketika nanti di akhirat menjadi orang yang sangat menyesal. Persoalannya ketika di akhirat jamaah, mboten ten dunya niki. Kalau di dunia ini pada jamaah, antara orang yang sregep ibadah dengan yang tidak pernah ibadah sama sekali itu tidak ada bedanya. Sama-sama sehat, sama-sama kaya raya, sama-sama punya pangkat dan jabatan, punya status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada bedanya antara orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah dengan orang yang bahasa Jawa ini pendelahom mawon mboten nate ibadah belas ngapa-ngapain. Tidak ada bedanya ketika di dunia ini. Persoalannya adalah bahwa saya dengan panjenengan memiliki keyakinan bahwa setelah hidup di dunia ini ada hidup berikutnya di akhirat kelak. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kenapa kita harus mempercepat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi jawabannya, agar tidak ada seorang pun di antara kita ketika di akhirat nanti menjadi orang yang sangat menyesal karena waktu hidup di dunia merasa kurang maksimal dan optimal di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah bin Mas'ud, setiap hari Abdullah bin Mas'ud ini menyampaikan penyesalannya yang luar biasa. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud itu begini jemaah, begitu matahari sudah terbenam di sebelah barat, selalu sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan begini, ya Allah, saya tidak menyesali apapun yang terjadi pada diri saya, tetapi kemudian saya sangat menyesal ya Allah, ketika matahari sudah terbenam di sebelah barat, usiaku berkurang 1 hari, tetapi amal ibadahku tidak bertambah. Insya Allah, itulah para sahabat. Jadi tidak ada penyesalan apapun yang mengalahkan penyesalannya ketika matahari sudah terbenam di sebelah barat, usianya dikurangi 1 hari, tetapi merasa amal ibadahnya tidak bertambah. Itu yang menyebabkan sahabat Abdullah bin Mas'ud begitu amat sangat menyesal. Hadirin rahimakumullah, sampai pun para jamaah saya dengan panjenengan nanti di akhirat, atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata para jamaah, orang-orang yang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu masih sangat banyak yang merasa menyesal. Jangan bayangkan, di surga masih menyesal Ustaz. Iya, itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Beliau menyatakan, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, tidak ada yang menyebabkan penduduk surga itu menyesal luar biasa kecuali waktu masih hidup di dunia seperti saat ini, berlalu 1 waktu. Yang berlalunya 1 waktu itu jemaah
tidak dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya, maka dengan berlalunya satu waktu yang tidak dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya, itu cukup membuat mereka walaupun sudah di surga Allah masih cukup menyesal. Kenapa para jamaah? Kenapa para jamaah di surga kok masih menyesal? Karena ternyata para jamaah, kenikmatan surga Allah itu bertingkat-tingkat. Karena itu pula para jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, jika panjenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon surganya, maka kata Rasulullah, mohonlah kepada Allah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Yang bahasa anak muda, surga Firdaus itu para jemaah, surga yang top markotop. Puncak kenikmatan surga Allah itu ada pada Jannatul Firdaus. Apa para jamaah syaratnya agar di akhirat nanti kita mendapatkan Jannatul Firdaus? Para jamaah bisa membaca surat Al-Mu'minun surat 23 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya sampai akhir ayat 11. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam menjalankan salatnya. Jadi syarat pertama agar bisa masuk surga Firdaus, memang kita harus menjadi hamba yang beriman. Syarat yang kedua, kita sudah mampu menjalankan ibadah sholat ini dengan khusyuk. Sulit apa sulit para jemaah sholat dengan khusyuk itu? Sering kita menjawabnya sulit. Saya menjawabnya tidak sulit, tapi sangat sulit. Baru Allahu Akbar. Kalau Ustaz, besok saya ceramah di mana lagi? Itu kalau Ustaz. Kalau ibu-ibu, Allahu Akbar, nanti saya masak apa ya? Baru takbiratul ihram saja sudah nggak bisa khusyuk. Apa yang harus panjenengan lakukan biar sholat ini bisa kita laksanakan dengan khusyuk? Lakukan dua hal. Yang pertama namanya khudu'. Khudu' itu menenangkan seluruh anggota badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tenang, tidak berkali-kali apalagi. Itu kalau jangan biasakan, akan selalu begitu sholat itu. Gatal sedikit, garuk-garuk. Apa yang kurang betul dibetulkan waktu sholat. Harus khudu', menenangkan seluruh anggota badan. Ketika berdiri, lihatlah tempat sujud. Ketika duduk, lihatlah jari telunjuk. Yang kedua yang harus kita lakukan khudur. Khudur melahirkan doa-doa yang kita baca di dalam sholat itu, memahami arti bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat tersebut. Maka perpaduan dari khudu' dan khudur inilah jamaah
yang akan mampu menghantarkan sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Syarat kedua ini saja betapa sulitnya jamaah. Makanya pada zaman Rasulullah Muhammad SAW pernah terjadi pada jamaah. Rasulullah itu pada jamaah begitu selesai salam selalu membalikkan badan beliau untuk melihat jamaah, mengabsen para sahabat. Siapa ini yang tidak salat subuh berjamaah ini? Diabsen oleh beliau.